Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Selamat sore jemaat yang ada di rumah. Mari kita akan mulai ibadah kita saat sore hari ini, Jumat Agung. Kita mengucapkan syukur kalau pada saat ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita terlebih berdoa untuk membuka ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik buat kami. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu. Terima kasih untuk setiap kemurahan-Mu. Kalau pada saat ini kami boleh ada, itu semua karena kebaikan. Kami akan memulai ibadah kami. Ibadah Jumat Agung ini ya Bapa, kami rindu urapan-Mu, kuasa-Mu akan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Sungguh besar setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Besar setia
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Zaman sekarang berjagalah. Haleluya, Yesus. Salam, selamat sore. Pada sore hari ini kita akan memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus yang jatuh pada tanggal 10 April tahun 2020. Tapi pada hari ini kita tidak bisa merayakan bertemu muka dengan muka, tapi saya tetap memberikan arahan melalui firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara yang di rumah dan yang ada di studio ini. Saya yakin dan percaya bukan masalah kita ketemu fisik dengan fisik, tetapi percayalah melalui rekaman pada sore hari ini kita yakin dan percaya. Karena pada sore hari ini sebelum saya membacakan firman Tuhan, saya akan mengajak jemaat untuk berdoa dulu untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur pada sore hari ini Engkau telah memimpin kami untuk menyampaikan isi hati-Mu, firman-Mu yang mengingatkan kami dengan kematian-Mu di atas bukit Golgota. Karena itu Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dan kuasa-Mu, tanpa Engkau kami tidak mampu Bapa. Maka kami menyerahkan walaupun kondisi keadaan saat ini yang tidak menentu, tapi kami tetap bisa melakukan ibadah secara online ini. Maka dari itu Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu, perjalanan kami untuk menyampaikan isi hati-Mu, berbicara sesuai rencana-Mu dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur yang sepakat katakan amin. Pada sore hari ini, saya akan membawakan renungan tentang kematian Tuhan yang saya berikan judul Kematian Tuhan Yesus Kristus menggantikan saudara dan saya. Ini jelas, tanpa kematian Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Firman Tuhan katakan bahwa upah dosa itu maut. Jadi bahwa upah dosa maut, jadi orang manusia di dunia sudah melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ini jelas. Jadi mari kita belajar apa yang dikatakan firman Tuhan pada sore hari ini. Karena maut tidak bisa ditebus dengan kekayaan, dengan apapun, kebaikan tidak bisa. Mati yang kekalannya bisa ditebus dengan darah Yesus, dengan pengorbanan Tuhan yang kita hadapi
saat ini. Saya percaya dan yakin pengorbanan Tuhan tidak sia-sia, makanya Tuhan mau mengorbankan hidupnya, mau mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Kita akan lihat dulu di dalam Roma pasal 6 ayat yang 23. Begini bunyinya firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini jelas. Barang siapa mau percaya kepada Tuhan, dia akan hidup yang kekal. Kalau saudara tidak mau percaya kepada Tuhan, berarti saudara akan menerima mati yang kekal. Nah, ini yang membedakan. Kalau Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menggantikan saudara dan saya, berarti kita bersyukur. Kalau seseorang ada yang menggantikan, kalau saudara itu umpamanya di dalam penjara ada orang menggantikan, kita bersuka tidak? Mestinya bersuka cita, bersyukur. Ada orang yang mau menggantikan saudara. Nah, ini kematian yang kekal. Ya, kematian kita yang kekal digantikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah lihat film The Passion, bagaimana penderitaan Yesus, dianiaya, ditekan apapun bentuknya, tapi Tuhan Yesus tidak bergeming, dia tetap mau melakukan tugasnya sebagai anak taat kepada Bapa di surga untuk menebus saudara dan saya. Nah, di situ itu membuktikan bahwa Tuhan benar-benar mencintai, mengasihi saudara dan saya. Jadi pengorbanan Tuhan itu bukan sembarang, jangan saudara anggap remeh. Pengorbanan Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa bagi saudara yang percaya. Kalau saudara tidak percaya, itu urusannya saudara dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan mati di atas kayu salib menggantikan hidup saudara dan saya. Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Habis itu kita pulang ke rumah Bapa di surga. Kalau kita tidak terima Yesus, karena di dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan, hidup dan kebenaran, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Saya yakin dan percaya apa yang dikatakan firman Tuhan itu. Kalau saya tidak kenal Tuhan, saya tidak percaya kepada Yesus, saat saya dipanggil pulang ke surga, saya tidak tahu mau jalan kemana. Tapi karena saya percaya dengan kematian Tuhan Yesus yang kita peringati bulan April ini, saya ditunjukkan inilah jalan yang benar, supaya hidup saya masuk di dalam surganya yang mulia. Ini membuktikan bahwa memang benar, tanpa Yesus tidak bisa kita akan masuk surganya. Surga tidak bisa kita beli dengan harta benda kita. Surga tidak bisa kita bayar dengan kekayaan kita. Surga tidak bisa kita lakukan dengan perbuatan baik saudara. Tidak. Semua itu karena saudara bersyukur. Saudara sudah ditebus. Saudara dosa-dosa saudara sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas bukit Golgota melalui penyalipannya Tuhan. Ngeri saudara. Makanya saya katakan jangan main-main. Kita di dalam Tuhan tidak boleh main-main kondisi saat ini. Kita harus benar-benar bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan hidup dan kebenaran sampai kita mati masuk di dalam surganya yang mulia. Maka itulah mari kita mengajak tetap kepada saudara. Yang kedua adalah kematiannya kematiannya itu menggantikan kita. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Yang kedua, begini bunyinya, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Lah ini, jadi ini jelas firman Tuhan yang dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 ini mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh darahnya, oleh Allah. Maka situ, kalau kita mau menerima Tuhan kita Yesus Kristus, saudara dibenarkan di dalam Yesus, bukan apapun yang saudara lakukan, benarlah, percayalah. Kalau kita menerima, saat kita menerima hidup Tuhan Yesus ada dalam kita, kita dibenarkan. Walaupun itu mungkin dosa kita merah seperti krimisi dikatakan dalam kitab, tapi Tuhan sanggup mengubah segala dosa itu menjadikan putih sebagai salju. Karena Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang membuat saudara. Jadi saudara harus percaya dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan katakan pada sore hari ini. Maka dari itu saya mengajak kepada seluruh sidang jemaat saya untuk tetap setia mencari hadirat-Nya.
Jangan tinggalkan saudara. Melalui kematian yang kita peringati sore hari ini, saya tetap mengajak lebih setia, percayalah. Kalau saudara setia mengutamakan Tuhan, Tuhan memberkati di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu saya tetap mengingatkan, walaupun kondisi kita tidak bisa ketemu fisik dengan fisik, tapi percayalah, Tuhan mengatakan juga kita saat ini di dalam roh berdoa, itu pasti roh kita saling mendukung, menguatkan untuk sama-sama berdoa untuk Tuhan Yesus, berdoa untuk bangsa dan negara, kondisi keadaan saat ini, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi lagi. Tambah tahun bukan tambah enak, tambah tahun tambah berat, permasalahan tambah banyak. Coba saudara lihat, kalau ingat di bangsa kita, mulai 1 Januari Jakarta sudah dilanda banjir besar. Baru melangkah ke Maret sudah berita tentang virus corona. Ini sangat luar biasa. Apa rencana Tuhan? Kalau kita tidak dekat sama Tuhan, tidak bisa saudara. Kalau kita dekat kepada Tuhan, saudara yang percaya kepada Yesus, saudara sudah ada tanda Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan saudara. Di dahi saudara sudah ada salib, itu membuktikan. Jadi virus corona tidak mempan, melihat salib Kristus pasti dia lari. Itu kita imani. Supaya orang percaya bahwa saudara dan saya sudah punya tanda yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Maka pada sore peringatan kematian Tuhan, ayo kita terus tetap berseru dan berharap mencari kebaikan Tuhan. Itu yang kami sampaikan pada sore hari ini. Mari kita akan tutup renungan pada sore hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita pertama akan doa syafaat dan nanti saya doa berkat. Kita akan doa bersama-sama. Kita akan tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada sore hari ini Kau sudah memberkati firman-Mu. Ajar kami terus taat, takut kepadamu melalui firman yang kami dengar pada sore hari ini. Supaya kematian-Mu Tuhan itu membawa benar-benar membawa kedamaian, ketentraman dalam hidup rumah tangga pribadi lepas pribadi. Maka kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman-Mu pada sore hari memberkati hidup kami. Kami terus bersyukur Engkau berkati bangsa dan negara. Pulihkan kembali kondisi bangsa dan negara. Berkati para pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin yang tertinggi hingga yang terendah. Memberkati juga Tuhan gereja-gerejamu yang ada di Indonesia yang saling terisolasi, tidak bisa ibadah nih Tuhan. Kami mohon kuasa-Mu dan petunjuk-Mu, mujizat-Mu yang Kau nyatakan bagi gereja-gerejamu dimanapun berada. Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Karena itu Tuhan kami mohon belas kasih-Mu. Engkau memberkati juga Tuhan sekolah-sekolah Kristen, sekolah-sekolah teologi yang ada dimanapun berada. Kami mohon urapan-Mu dan berkati juga penginjilan-penginjilan yang ada di Indonesia. Memberkati Kota Malang tercinta dimanapun kami tinggal. Berkati wali kota, wakil wali kota, camat, lurah, RT, RW dimanapun kami tinggal. Bapa, kiranya Roh Kudus terus menjaga, melindungi seluruh masyarakat Kota Malang. Kami terus bersyukur semua apa kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat kasih sayang, pertolongan, damai, sukacita, pengurapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai malam hari ini sampai kekal selama-lamanya. Berkat Abraham, Ishak, Yakub turun dalam hidup rumah tangga saudara. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus sendiri menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan damai, sukacita, ketentraman dalam hidup rumah tangga saudara mulai malam ini sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Kami jalan kaki pakai roda 2, roda 4 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah terima berkat-Mu dan mujizat-Mu yang sepakat katakan amin. Terima kasih. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sobat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada Jumat Agung. Saat sore hari ini kita akan pujikan Bapa terima kasih.